Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah utama saya, yaitu Sistem Otomasi Manufaktur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Pratama. Saya dosen di Politeknik Manufaktur Bandung, jurusan Teknik Manufaktur. Ada home base program studi Teknik Rekayasa Manufaktur Diploma 4. Riwayat pendidikan saya D3 Lawmaking Polman tahun 2004-2007, kemudian lanjut studi di Diploma 4 Teknik Rekayasa Manufaktur di Polman tahun 2009-2011, kemudian lanjut S2 di Mechanical Engineering NTST Taiwan pada 2014-2016. Mata kuliah utama yang diampu yaitu Sistem Otomasi Manufaktur. Selanjutnya, Sistem Otomasi Manufaktur ini merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa terhadap materi lanjutan dalam penerapan teknologi otomasi sebagai sebuah sistem untuk mendukung proses manufaktur. Mata kuliah ini saya sampaikan dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 8 untuk program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Adapun prasyarat dalam kegiatan atau mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan sudah melalui mata kuliah pneumatik, elektropneumatik, rangkaian listrik mesin, dan programmable logic control. Adapun untuk program on top, ini dipersyaratkan mahasiswa on top atau alih jenjang. Ini dipersyaratkan untuk mengambil Kapita Selecta 1 atau Programmable Logic Control dan Kapita Selecta 2 pneumatik dan elektropneumatik sebagai prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini saya menyampaikan mata kuliah dalam bentuk 100% luring, di mana penyampaiannya menggunakan metode tersebar, yaitu tutorial tatap muka, ceramah, case-based learning, dan diskusi kelompok. Beberapa media pengajaran yang saya optimalkan untuk melangsungkan kegiatan perkuliahan SOM ini antaranya saya juga menggunakan Google Classroom sebagai sarana komunikasi, kemudian pengumpulan tugas, penyampaian materi, buku referensi yang dibutuhkan pada mata kuliah ini. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya gariskan, saya juga menggunakan beberapa tools atau perangkat lunak, diantaranya simulator FX Trainer, perangkat lunak CX1 dan CX Designer. Pada mata kuliah ini saya memberikan tugas dalam beberapa bentuk, diantaranya presentasi kelompok, studi kasus di lapangan, yang mana hasil-hasil dari studi kasus di lapangan ini harus dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis. Adapun metode evaluasinya diambil dari penilaian presentasi yang dilakukan, kemudian laporan kerja kelompok, penilaian UTS dan UAS. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan contoh materi dan tugas yang saya berikan kepada para mahasiswa. Di sini di sebelah kiri layar ada sebuah contoh tugas yang saya berikan dengan berbasis kasus untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi konsep aktuator atau sistem penggerak pada mesin perkakas. Jadi di sini ada sebuah feeder system yang harus dilengkapi dengan penggerak, di mana sebelumnya mahasiswa dibekali dulu dengan klasifikasi tipe dan jenis serta fungsi dari beberapa alternatif penggerak. Kemudian diminta untuk mengaplikasikan dalam bentuk sebuah feeder system untuk menjalankan sebuah proses. Sedangkan sebelah kanan merupakan contoh dari hasil salah satu rancangan mahasiswa yang telah dikumpulkan, di mana pembahasan dari rancangan ini saya buka dalam bentuk diskusi kelompok, dan mahasiswa saling mengevaluasi hasil rancangan dari teman-temannya, di mana saya menjadi fasilitator dalam
sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi tersebut. Baik, untuk selanjutnya pada video ini juga akan kami sampaikan rekaman dari atau cuplikan video pengajaran ketika saya menyampaikan materi sistem otomasi manufaktur pada pertemuan ke-7, minggu ke-7 untuk materi tugas aktuator ini. Terima kasih, selamat menyimak untuk video selanjutnya. Jadi di keterampilan akreditasi ada beberapa komponen yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok keterampilan, yaitu yang sipil, literasi sipil, sama life skill. Dari learning dan communication skill ini ada 4 sub skill lagi, yaitu critical thinking, communication, dan collaboration. Pertanyaannya, apa hubungannya ini sama motivasi? Jadi begini, kenapa saya minta Anda mengulang tugas kemarin? Saya ingin mengasah kreativitasnya dari critical thinking dengan menganalisa apa yang kalian desain. Creativity dengan saya sediakan barang ini, batasan aktuator yang kamu harus pakai adalah ini. Kelompok pneumatik seperti yang sudah saya katakan kemarin masih mengeluh, yang konsepnya mestinya oleh motor bikinnya lebih realistis, dipaksa dengan pneumatik. Tapi di situ harus bagaimana berpikir secara kreatif, ya. Satu poin pertama, poin kedua dari critical thinking adalah bagaimana Anda menganalisa apa yang sudah dirancang. Tulisnya di mana, kekurangannya di mana. Makanya itu saya minta Anda mengulang. Yang alhamdulillah pada hari ini saya terima dengan hasil yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi nggak sia-sia saya ngasih waktu. Nah, cuman kan baru mengkritisi apa yang sudah kalian buat. Sekarang saya akan memberi kesempatan masuk kepada bagaimana kalau kita berlatih dalam sebagai calon lulusan diploma 4 engineer. Jadi jangan sampai kalau nanti kalian diberi tanggung jawab untuk membuat sebuah sistem itu ketika sukses, nah ini mestinya bagus, harganya murah, masuk budget ada lebih, jadi prestasi buat saya gitu ya, karena bisa menghemat budget, tapi tidak mengkritisi dulu apa yang masuk, tiba-tibanya jadi cost efisiensi gitu. Setelah kamu pakai mesinnya, entah dari datanya kurang, entah dari kemampuan yang saya katanya bisa cepat, ya. Oleh karena itu, saya memberi kesempatan kepada saudara dari saudara Asi dulu. Makanya saya tanya, mana saudara dulu? Nah, apa yang sudah kamu desain berdasarkan nah, kemudian tugas kementerian lainnya apa? Biasanya ini tugasnya kalau mahasiswa biasanya adalah bertanya. Nah, ini sekarang tugasnya harus bertanya dan mengkritisi apa yang Asi sampaikan. Ya, tentunya bukan dari konteks gambarnya kurang bagus atau apa. Dari konteks bagaimana memilih aktual, bagaimana memilih sebab, dan bagaimana mendesain paham? Nah, sekarang saya persilakan kepada dosen. Masih boleh, oke.
Sama ini. Kemudian sih. Nah, bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sekarang ini saya ingin mempresentasikan Sorry, masih jangan lama. 5 menit cukup. tugas baik Panji, yaitu komponen sistem pneumatik. Yang komponen ini juga saya. Yang komponen utamanya yaitu sistem pembangkit udara kompresi, kompresor, cooler, dryer, anti penyimpanan. Yang kedua adalah unit pengolah udara, filter, regulator tekanan, filter. Yang ketiga, satu sebagai pengatur arah tekanan dan aliran fluida. Yang keempat adalah aktuator dan fluida menjadi energi gerak. Yang kelima adalah sistem penyelenggaraan, 5 sensor dan transmitter. Itu sistem kendali dan display. Sistem pneumatik itu tersendiri tersusun dengan satu daya yaitu energi supply, yang kedua ada pemasukan sensor, yang ketiga ada elemen pengolah prosesor, yang keempat ada elemen kerja aktuator. Baik, di depan ini saya tampilkan tentang prinsip dari pneumatik. Sudah sendiri dari kompresor, lalu ke reservoir tank, dan dari reservoir ke solid valve, yaitu lalu ke silinder dan balik lagi ke silinder. Dari kartu keluaran balik lagi ke reservoir. Cara kerja aktuator sendiri ada dua, yaitu Buat menghemat waktu, kita fokus kepada tugas utamanya bikin sensor yang saya pilih adalah sensor magnet positif anisotropik, yaitu AMR, yang dimana sensor ini adalah sensor jarak magnetik solid state yang diaktifkan oleh dan magnet adalah yang diterapkan padanya. Sirkuit AMR terdiri dari sirkuit jembatan maupun instansi. Resistansi sensor AMR akan berkurang dengan kecepatan medan magnet yang menghasilkan dari intensitas yang lebih besar di 20 ampere. Kelebihan dari sensor ini adalah tidak terlalu sensitif dibanding sensor lainnya dan merespon dengan baik terhadap perubahan kecepatan medan magnet. Hal ini menghasilkan deteksi distance yang lebih baik pada jarak yang lebih jauh karena kemampuannya mendeteksi medan magnet yang lebih lemah. Kemudian titik saklar ganda dihilangkan karena sensor lainnya masih memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Kekurangannya sendiri adalah bahwa sensor ini terus-menerus menarik arus. Untuk aplikasi dengan kebutuhan daya rendah, sensor saklar LED merupakan pilihan yang lebih cocok. Yang kedua adalah saya menggunakan saklar LED. Saklar LED itu sendiri adalah sensor jarak magnetik yang diaktifkan on ketika medan magnet yang disejajarkan secara aksial diterapkan padanya. Cara kerja sensor pneumatik sendiri ini adalah jika kutub magnet dari magnet yang sejajar secara aksial terletak bersebelahan dalam bidang aksial, magnet yang disejajarkan secara aksial mendekati sensor LED dan magnet yang sejajar akan pada dihasilkan. Oke, next ke mekanismenya bagaimana? Sensornya ini pakai dua. Oke. Lalu ada sensor tensinya. Berarti belum cukup ya. Kemudian akuatornya pakai pneumatik. Oke. Sekarang gambaran cara kerjanya gimana? Kamu berkreasi sendiri aja berarti sekarang. Dari support kayu sih Pak ini. Kayu. Enggak, pertanyaannya gini. Bagaimana pneumatik silinder sebagai aktuator itu bisa berfungsi sebagai feeder? Ya enggak? Belum bayang. Oke. Sudah saya tugasin tadi siapa? Ada komentar?
Dan lagi mencoba mencermati Pak. Ya, boleh. Jadi dari sistem sensornya dari dua ada dua sensor yang dipakai. Kalau penggunaan dari dua sensor itu, apakah efektif dari perancangan sistem filter yang akan keras? Ya, saya ingin tahu pendapat dari apakah dua sensor ini akan efektif dalam penggunaannya. Yang saya baca dan sudah saya berikan ya ini untuk conveyor yang seperti deteksi benda logam gitu. Ya, campur ukuran dan lebih menghemat biaya juga sih dari sensor yang mahal. Sudah. Yang belum bertanya, kenapa harus ada dua sensor, kenapa nggak satu gitu? Terus untuk letak sensor tersebut sebelah mana gitu? Soalnya saya belum melihat gitu sebelah mananya gitu. Disimpannya di area mana seperti itu? Disimpannya sensor itu disimpan di aliran pertama conveyor untuk mendeteksi benda itu logam atau non logam. Setelah itu apa tadi yang kedua? Yang kenapa harus ada dua sensor nggak satu? Kedua, karena untuk menyelaraskan aja sih. Software itu kan digunakan lebih peka gitu terhadap medan magnetnya rendah. Sedangkan juga yang AMR itu juga cocok untuk sistem daya rendah, jadi mengkombinasikannya aja saja. Tapi kalau satu bisa. Kalau satu bisa sih kalau satu. Cuman kalau satu lebih dicondongkan memilih separuh dibanding AIM karena harganya lebih murah juga. Dan kemampuan AMR juga nggak beda jauh gitu sama yang separuh tadi. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Wisdan ketika mempertanyakan kenapa sensornya masih ada dua jenis. Sedangkan kalau di review dari fungsi soalnya sendiri, kalau di review dari soalnya, permintaan soalnya sendiri, ya. Nah, ini kan sebenarnya sensornya buat apa sih? Sensornya buat apa? Buat positioning bendanya. Sedangkan benda ini sebenarnya definitif, misalkan katakanlah logam. Nah, dari logam itu, oke. Pertanyaan saya buat semuanya, kalau di fisik biasanya sini gimana? Jadi menjawab pertanyaan tadi siapa? Bisa juga kan lokasinya di mana? Jadi silinder pneumatiknya ya. Kalau misalkan silinder switch yang disimpan di silinder pneumatiknya berarti yang dibaca adalah bukan pergerakan silindernya, bukan pergerakan bendanya. Ketika kita membaca pergerakan silinder, artinya kita mendapatkan keuntungan di mana? Tidak tergantung kepada material sebenarnya itu. Ya nggak? Kalau misalkan kita taruh proximity-nya itu dia sifatnya magnetik. Ya berarti bendanya harus logam ya. Logam. Nah, ketika silinder yang digunakan sebagai aktuator untuk memposisioningkan si benda-benda ini pada posisi-posisi tertentu, kita lengkapi dengan sensorik switch. Artinya si sensornya kan disimpannya di bagian silindernya ya. Yang dibaca adalah pergerakan silindernya, bukan pergerakan bendanya. Dan itu sudah memenuhi pada kebutuhan fungsinya. Atau dengan kata lain, untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya dengan satu sensor switch saja sudah cukup untuk menjalankan.
Itu jadi metode ininya apa kerangka berpikirnya gitu ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi bagaimana yang tadi menganalisa itu pas gitu ya. Jadi masuk pada kenapa sih mesti pakai dua sensor? Ketika pakai dua sensor, sensor si switch itu bagaimana cara bacanya? Apa sih yang dihasilkan dari switch pada saat pertemuan pertama ya membahas luarnya apa? Sinyalnya apa? Sinyal apa? Tegangan kan? Keluarnya tegangan kan? Besar tegangannya 24 volt kan? Berarti kita butuh device apa? Satu device misalkan yang bisa kita langsung masukkan ke PLC. Sedangkan sensor yang lainnya, yang tadi satu lagi apa? AMR. Nah, AMR, kamu aja misalnya kita approach. Nah, AMR ini keluarnya apa? Oke, kalau misalnya mungkin bisa jadi luarannya kuat, tekanan kalau nggak pakai ya. Nah, tapi kelihatannya sih kalau kita asumsikan luarannya ini yang dihasilkan adalah tekanan yang mungkin lemah gitu. Artinya apa? Ada effort lagi buat membaca sinyal keluarannya. Jadi penambahan sensor ini mungkin agak kurang pas gitu. Karena akan menambah effort lagi untuk pembacaan sinyal yang ada. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Sudah? Cukup? Oke, saya kira untuk pembahasan yang berikut ini saya cukupkan. Oke, baik.